Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik. Thabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. Thabbit ya Rabbana qulubana ala dinik. A'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan untuk belajar, kemudahan untuk meniti kemuliaan, kebaikan. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dalam kebaikan yang telah Allah mudahkan. Semoga Allah beri kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar. Kita sudah memasuki bab tentang kematian dan apa yang terjadi setelah kematian. Yaitu adanya alam barzah. Dan dia ada apa di dalam alam barzah. Yang ketiga kami tuliskan di sini nikmat dan siksa alam barzah. Di antara hal yang harus diyakini setelah seseorang meninggal dunia adalah adanya kenikmatan atau siksa di alam barzah pada ruh dan jasadnya. Ruh dan jasadnya. Artinya yang merasakan kenikmatan atau siksa tersebut bukan hanya ruhnya saja, melainkan juga jasadnya. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaati. Begitu juga orang yang meninggal dunia dalam keadaan terbakar, dimakan hewan buas dan sebagainya, mereka juga akan mendapatkan kenikmatan atau siksa alam barzah dengan ruh dan jasadnya. Allah yang Maha Menciptakan sangat mudah untuk mengembalikan jasad yang sudah hilang kembali ada. Mudah bagi Allah untuk mengembalikannya. Kesimpulannya yang harus kita yakini adalah siksa atau nikmat kubur itu ada. Ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaati. Kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah, dan tidak kita pungkiri di sana ada pendapat yang berbeda. Seperti yang ada dari kaum Mu'tazilah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. Maka Allah menjaga Sayyidina Musa alaihissalam daripada kejahatan tipu daya mereka, Fir'aun dan kaumnya. Sedangkan Fir'aun bersama kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Sementara kiamat belum tiba. Azab apa itu? Kiamat belum tiba. Azab apa itu? Ya, azab di alam barzah. Ini adalah, maksudnya ada azab di alam barzah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api siksa neraka itu disodorkan pagi dan sore. Wa yauma taqumu sa'ah. Terjadinya dan pada hari terjadinya hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan keluarga Fir'aun dalam siksa yang amat
pedih. Dari riwayat, dari ayat tersebut bisa difahami bahwa Fir'aun mendapatkan siksa. Sementara kiamat belum terjadi. Berarti itu siksa apa? Nah, ini. Yang diyakini ulama kita adalah itulah siksa alam barzah. Adapun jasad yang terlihat hancur di dunia, maka sesungguhnya mudah bagi Allah untuk menghadirkan jasad baru untuk roh tersebut. Atau jasad yang hancur diutuhkan kembali oleh Allah. Bukankah urusan kita dengan Allah yang maha menciptakan? Yang jelas, hal yang semacam itu bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah dan bukanlah sesuatu yang memberatkan. Ringan, gampang bagi Allah. Ada pendapat, makanya kalau di lapangan kita mendengar suara bahwasanya tidak ada siksa kubur dan lainnya, tentu itu ada pendapat yang ada sumbernya dari kelompok tertentu. Yaitu kaum yang dinukil, dinisbatkan kepada kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang mendapat siksa hanya ruhnya saja. Ada lagi pendapat mendapatkan siksa tapi hanya ruhnya saja. Ini salah satu pendapat. Ruhnya saja, bukan jasadnya. Tapi biarpun ruhnya juga serem. Kalau kita dalam mimpi itu, di saat merasa dikejar harimau, ya benar-benar kita tuh ketakutan. Ya sudah tersiksa juga kalau seandainya betul ada. Di dalam mimpi itu kan jasad kita tidak ngapa-ngapain, hanya roh saja. Tapi tersiksanya sudah nggak beda dengan siksa jasad juga. Baik. Namun pendapat yang dikukuhkan adalah pendapat ahli sunnah wal jamaah, yaitu bahwa yang mendapatkan siksa adalah ruh beserta jasadnya. Siksa kubur. Kemudian, perbedaan pendapat tentang siksa di alam barzah ini, perbedaan pendapat. Di alam barzah, baik itu dengan ruh dan jasad atau jasadnya saja, merupakan cabang akidah yang karenanya umat muslim tidak boleh saling mengkafirkan. Seperti itu. Kaum Mu'tazilah tidak pernah kita mengatakan mereka kafir. Di saat mengingkari adanya siksa dengan jasad dan sebagainya. Baik. Kemudian hikmah daripada mengimani adanya kehidupan setelah kematian apa? Jadi mengimani ini penting banget. Agar apa? Agar kita punya persiapan. Di saat mati nanti biar tidak tersiksa dan seterusnya. Kita tuliskan di sini, pertama melembutkan hati. Mengingat kematian melembutkan hati. Maka nasihat yang luar biasa dahsyat adalah mengingat kematian. Hadhimil ladzat. Untuk mengingat sesuatu yang menjadikan hilangnya nikmat dunia, akhirnya menjadi nikmat akhirat yang dirindu. Kemudian bagi orang yang selalu mengingat kematian, mudah introspeksi diri. Khawatir perilakunya itu membawa petaka nanti di alam barzah. Yang ketiga, dengan kesadaran akan harinya kiamat, membersihkan diri, mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. 4, damai dengan sesama karena mengerti semua perilakunya itu akan ada buahnya di saat di alam barzah sebelum di hari kiamat. Zalim kepada saudara dan seterusnya. 5, jauh dari kemaksiatan. Sehingga kalau orang selalu ingat akan kejadian-kejadian dahsyat setelah kehidupan di dunia ini, maka akan mengerem dirinya untuk melakukan kemaksiatan karena mereka sadar kemaksiatan itu akan membawa petaka di setelah kehidupan di dunia ini. Baik, kemudian matilah kita semua. Tinggal menanti di alam penantian. Alam barzah, alam penantian menuju hari kiamat. Kemudian setelah itu akan nunggu hari kiamat. Ini tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat di bab yang ke-6. Hal yang harus kita imani sebelum terjadi yang kiamat adalah adanya tanda-tanda yang mendahulunya. Selagi semua tanda itu belum terjadi, maka tanda tersebut dianggap
sebagai hal yang masih gaib. Selagi tanda belum terjadi, gaib. Ya'juj wa Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran. Gaib, kita belum melihat. Turunnya Sayyidina Isa gaib. Selagi belum terjadi namanya gaib. Tapi nanti di saat melihat Ya'juj wa Ma'juj enggak gaib lagi. Akan tapi jika tanda tersebut sudah terjadi maka tidak disebut lagi sebagai ghaibiyat atau sam'iyat. Karena sudah kita saksikan kejadiannya. Tanda kiamat itu ada dua. Yaitu tanda-tanda kecil kiamat. Yang kedua adalah tanda-tanda besar kiamat. Kalau tanda kecil itu orang nggak gampang sadar, namanya kecil. Kalau gede itu langsung tersentak. Wah, misalnya ada matahari terbit dari timur, dari barat, kaget langsung. Jadi tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil kiamat adalah tanda-tanda yang terjadi, tetapi belum menunjukkan bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Ada tanda-tanda, dan hendaknya kita cermati, agar semakin kuat iman kita kepada hari kiamat. Akan tapi kejadian kiamatnya belum setelah itu. Oleh karena itu disebut dengan tanda-tanda kecil kiamat. Karena masih tidak dekat, tidak langsung terjadi kiamat saat itu. Alamat sa'ah sughra. Tanda-tanda tersebut diantaranya seperti diutusnya Nabi Muhammad dianggap sebagai tanda kiamat. Maksudnya kiamat sudah mulai dekat. Dan memang sesuatu yang ada di masa yang akan datang, biarpun jauh, itu sebetulnya akan dekat. Tapi sesuatu di masa lalu, biarpun kemarin, itu jauh. Karena semakin hari semakin menjauh. Nggak akan bisa kita sebut kemarin. Baru kemarin, tapi ternyata semakin menjauh. Tapi kalau di depan akan dikatakan dekat, karena semakin mendekat. Besok nggak ketemu lagi. Sudah hilang, berlalu. Menjadi hari yang kedua, menjadi hari yang ketiga, dan seterusnya. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Banyak mengaku nabi. Berlomba-lomba membuat gedung yang tinggi. Meluasnya fitnah dan lain-lainnya. Ada tanda-tanda kiamat kecil. Dan sengaja kami tidak hadirkan di sini tanda kiamat kecil. Teramat banyak. Maka kita hanya kepada tanda kiamat besar nanti. Dan kita rinci. Tanda-tanda besar kiamat. Bukan tanda kiamat besar. Tanda-tanda besar. Jadi yang gede tandanya. Dan kiamat sendiri memang ada dua, kiamat sughra sama kiamat kubra, kiamat kecil sama kiamat besar. Cuman tidak kita tulis di sini. Kiamat kecil itu beneran kiamatnya, menjadikan dunia itu nggak ada artinya lagi. Yaitu apa? Kematian kita itu kiamat sughra. Kita bincangkan tentang semesta, guncangan alam, semesta, gunung berhamburan. Itu kalau kiamat kubra. Tapi biarpun kita belum terjadi kiamat kubra, kiamat besar itu, tapi kalau sudah mati, apa artinya kekayaan kita? Ya mati, ya sudah. Kiamat kecil itu adalah hakikat. Jadi dunia nggak ada artinya lagi, kecuali yang kita telah persiapkan untuk kehidupan kita di setelah kehidupan dunia ini. Coba kalau sudah mati mau apa yuk? Perbincangan tentang itu semuanya nggak ada artinya. Sughra sudah terjadi. Kiamat sughra pada kita. Tapi ini tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat adalah tanda-tanda kiamat yang terjadi saat kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tanda tersebut akan langsung dirasakan sebagai tanda kiamat. Jadi langsung sadar kalau itu tanda kiamat. Sampai akhirnya terjadi huru-hara dan ketakutan di antara umat manusia. Oleh karena itu disebut dengan tanda-tanda besar kiamat. Alamat sa'ah al-kubro. Tanda-tanda tersebut diantaranya sebagai berikut. Keluarnya Dajjal. Turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Hadirnya Imam Mahdi. Hilangnya mushaf Al-Quran. Penghancuran Ka'bah. Munculnya Dabbah. Munculnya Dabbah. Kita terangkan Dabbah itu apa? Terbitnya matahari dari barat. Keluarnya Tukhan. Asap. Terjadinya 3 gerhana. Keluarnya api dari arah Yaman. Nanti kita rinci.
Kita sebut kurang lebihnya 11. Penjelasan keluarnya Dajjal. Dajjal ada dan hakikat. Hakikatnya ada. Dajjal adalah seorang manusia yang Allah berikan kelebihan sebagai ujian bagi umat manusia. Dajjal itu mengerikan. Dia kalau minta pohon buah, buah langsung. Hei langit mendung. Hei langit mendunglah engkau. Hei mendung turunkan hujan, turun. Dajjal berasal dari bangsa Yahudi. Manusia lahir dari bangsa Yahudi. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan yang paling banyak mengikutinya adalah orang-orang Yahudi. Berita tentang keluarnya Dajjal teramat banyak, diantaranya adalah berita tentang keluarnya Dajjal. Qama Rasulullah SAW fin nasi. Suatu ketika Nabi berdiri di tengah-tengah manusia. Fa'athna alallahi, mengucapkan hamdalah, thana, maksudnya mau berkhutbah. Dari sinilah disunatkan siapapun yang ingin berkhutbah, jangan lupa membaca alhamdulillah bima huwa ahluhu. Thumma fa'athna alallahi bima huwa ahluhu, menyanjung Allah sesuai dengan keagungan zat Allah. Thumma dzakara Dajjal, kemudian Nabi menyebut Dajjal. Disebut Dajjal. Wa qala inni la undhirukumuh, aku peringatkan kepada kalian tentang adanya Dajjal. Ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi illa qad anzarahu qaumahu. Tidak ada satu nabi dari dulu kecuali pernah mengingatkan akan adanya Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumah. Nabi Nuh pernah mengingatkan kaumnya tentang adanya Dajjal. Walakin aqulu lakum fihi qawlan, tapi aku akan katakan kepada kalian satu hal lam yakulhu nabiyyun, yang tidak pernah diucapkan oleh nabi terdahulu di kaumihi, kepada kaumnya. Nabi-nabi terdahulu memberi katakan tentang Dajjal. Cuman sekarang aku akan menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan nabi terdahulu tentang Dajjal. Tambahan informasi tentang Dajjal. Kata Nabi, ta'allamu annahu a'war. Kenalilah. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu adalah cacat mata. Cacat mata sebelah. Bukan bermata sebelah, cacat mata sebelah. Terjemahnya bukan bermata sebelah, cacat mata sebelah. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar. Dan sungguh Allah tidak seperti itu. Jadi ngaku-ngaku Tuhan, Allah bukan seperti itu. Jadi dia ngaku Tuhan, maksudnya kenalilah bahasanya dia bukan Tuhan. Tuhan kok kayak begitu gitu loh. Riwayat tentang Dajjal sangat banyak, dan riwayat-riwayat tersebut bisa kita simpulkan tentang ciri-ciri Dajjal sebagai berikut. Berasal dari Yahudi, dari bangsa Yahudi, keluar dari arah timur, matanya pecah. Pecah itu buta sebelah. Jadi matanya buta sebelah. Ada dua matanya, tapi sebelahnya tidak berfungsi. Dan di antara dua matanya ada tertulis kafar. Kalau dia adalah kafir. Tidak punya anak, Dajjal. Tidak bisa menguasai kota Makkah dan Madinah. Tidak akan masuk kota Makkah dan Madinah. Tertulis di dahinya antara kedua matanya kata kafar. Kafir, kata kafir. Yang akan dikenali oleh setiap orang muslim. Setiap orang muslim mengenali, wah kafir. Pada akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa. Dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kedua yang harus kita yakini tanda alamat kubra adalah kalau sudah Nabi Isa turun. Turunnya Nabi Isa, ada orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa. Mereka berhujjah. Tapi pendapat yang benar ya ini. Termasuk tanda besar kiamat adalah turunnya Nabi Isa. Setelah tersembunyi dalam tempo yang sangat lama. Mulai dari sebelum datangnya baginda Nabi, Sayyidina Isa hilang. Diangkat. Nabi Isa akan turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad, bukan membawa syariat sendiri, enggak. Nabi Isa beruntung karena nanti akan menerapkan syariat baginda Nabi Muhammad.
hingga terwujudnya sesuatu kedamaian serta ketentraman di antara bangsa manusia. Bersama adanya Nabi Isa, tentram, damai dunia. Tidak ada perselisihan, tidak ada percekcokan. Damai dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Dari mulai dilahirkan hingga hari ini, sampai kelak diturunkan kembali, Nabi Isa masih hidup dengan kehidupan seperti saat dilahirkan. Jadi Nabi Isa belum meninggal. Jadi ada yang mengatakan Nabi Isa meninggal, enggak. Yang benar Nabi Isa tidak meninggal. Dan Allah panjangkan umurnya seperti itu. Keterangan mengenai masih hidupnya Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa. Wa qalihim, mereka mengatakan bahwasannya inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu, dan sesungguhnya mereka tidak membunuh. Wa ma salabuhu, dan juga tidak menyalib Nabi Isa. Mereka mengaku membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan tidak menyalib. Walakin syubbiha lahu, akan tapi diserupakan kepada Nabi Isa. Artinya mereka salah tangkap. Dikira Nabi Isa padahal bukan Nabi Isa. Bermacam-macam versi bagaimana salah tangkap. Ada orang yang ditangkap bukan Nabi Isa tapi memang menyerupai Nabi Isa. Syubbiha lahu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Ma lahum bi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Yang punya yang lemah pengetahuan, lemah iman, meragukan. Maksudnya gini, diserupahkan. Bayangkan, dia itu dikejar, ceritain Nabi Musa, Nabi Isa dikejar. Kemudian Allah serupakan satu orang yang diduga itu Nabi Isa dan kemudian disalib. Jadi yang disalib bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Memaqatahu yakinan, mereka tidak membunuh dengan sesungguhnya. Bal, akan tapi rafa'ahu Allahu ilaih, Allah angkat. Angkat Nabi Isa dalam pertolongan Allah. Karena Allah azizan hakim, Allah maha perkasa, maha bijak. Wa min ahli kitab illa yu'minanna bihi qabla mautihi. Para ahli kitab semuanya nanti beriman pada akhirnya nanti. Ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani nanti akan beriman. Wa yaumil qiyamati yakunu 'alaihim syahida, dan Nabi Isa di hari kiamat akan menjadi saksi di antara umat-umat. Nah, ini kisah disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa Sayyidina Isa Al-Masih bukan dibunuh dan masih hidup. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tapi ada orang yang diserupakan sehingga dibunuh oleh mereka dan diduga itu Sayyidina Isa. Dan juga mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih aman sampai hari ini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kalimat wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan juga tidak menyalibnya. Juga disebutkan wa min ahli kitab illa yu'minan bi qabla mautihi. Tidak ada ahli kitab kecuali beriman. Ini penjelasan yang luar biasa jelas bahwasanya ahli kitab itu nanti akan beriman semuanya sebelum matinya Isa. Nah, kalau Sayyidina Isa sudah meninggal, mana ahli kitab beriman semuanya? Enggak. Nanti sebelum meninggal Sayyidina Isa Al-Masih, maka orang Yahudi dan Nasrani akan beriman semuanya. Pada akhirnya nanti. Bukan hari ini. Kalau sudah meninggal, berarti sebelum meninggal orang Yahudi dan Nasrani sudah beriman dong. Kenyataannya tidak, berarti belum mati. Baik, itu kesimpulannya. Kemudian ahli kitab dari orang Yahudi dan Nasrani kelak semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Dan saat ini kejadian itu belum terjadi. Masih belum sepakat dalam keimanan mereka. Konsep ketuhanan berbeda antara Yahudi dan Nasrani. Dan sangat berbeda dengan Islam. Artinya kelak Nabi Isa akan meninggal jika semua ahli kitab sudah beriman kepadanya. Dari keterangan tersebut bisa dipahami dengan mudah dan jelas bahwa Nabi Isa belumlah meninggal. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, wa bainama huwa kadzalika id ba'athallahu al-Masih ibn Maryam. Di saat kejadian tadi, gaduhnya dunia menjelang kiamat, Allah mengutus Sayyidina Isa. Wa injilu indal manaratil bayda syarqiyah Dimashq baina mahrudataini wadi'an kaffaihi. Jadi turun di menara putih di sebelah timur Dimashq. Turun Nabi Isa, diturunkan oleh Allah di Damaskus sana. Ya.
Turun di Damaskus. Kemudian baina mahrudataini itu baju yang tidak bertangan, bahasa kita rompi, menggunakan rompi begitu. Baju yang tidak bertangan. Wadi'an kafai ala ajnihati malakaini, meletakkan tangannya di dua sayapnya malaikat, turun dengan malaikat. Berita dari Nabi sudah. Idza ta'ta ra'sahu qatar. Jika menundukkan kepala menetes sesuatu laksana lu'lu' permata. Wa idza rafa'u tahaddar minhu juman lu'lu'. Kalau kamu angkat, jadi gerakan ada tetesan-tetesan, apakah itu air tapi laksana permata. Laksana permata, berlian, lu'lu'. Naam. Fala yahillu likafirin yajidu rihan nafsi illa mat. Jadi orang-orang kafir saat itu cukup menyium terpaan angin yang ada sentuhannya dengan jasadnya Sayyidina Isa akan mati. Sehingga memang menjadi beriman semuanya orang-orang. Ada hubungan dengan tadi, semua orang akan beriman. Yang nggak mau beriman mati sudah langsung. Yang nggak beriman meninggal. Wa nafasuhu yantaila, jadi nafasnya menjadikan orang beriman, tertiup hembusan nafasan yang dirasa tercium oleh mereka menjadi sebab beriman. Wa nafasuhu, dan nafasnya itu yantahi haitsu yantahi tarafuh. Jadi hembusan nafasnya itu sampai kepada tempat sejauh matanya memandang, jauh sekali. Nah, kemudian ini kisah bagaimana dia mengejar Dajjal nanti. Dan dia mencari Dajjal. Yatlubuhu, mencari Dajjal hatta yudriku bibabiluddin. Kemudian Sayyidina Isa mencari Dajjal untuk dibunuh sehingga ketemu di Babilud, pintu Lut, fayaqtulhu, kemudian dibunuh oleh Sayyidina Isa. Dajjal dibunuh saat itu. Baik, selesai masalah Sayyidina Isa alaihissalam. Perbedaannya ada yang mengatakan Sayyidina Isa sudah meninggal dunia. Tapi kita mengatakan tidak, Sayyidina masih hidup, akan tapi diangkat oleh Allah. Baik, sekarang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ada Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah nama kelompok umat manusia yang kelak akan menghebohkan dunia dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan keluar kelak di akhir zaman pada waktu yang sudah Allah tentukan dan Allah sembunyikan dari kita. Kapan tibanya Ya'juj wa Ma'juj, wallahu a'lam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila nanti tembok Ya'juj wa Ma'juj itu dibuka, sekarang ada tidak tahu di mana. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Kayak banjir itu turunnya. Wah, banyak. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Apabila janji dari Allah, janji apa? Janji benar akan datangnya hari kiamat. Allah kan sudah menjanjikan kiamat akan tiba. Tiba-tiba mata orang-orang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Ya wailana, qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Alangkah celakanya kami benar-benar tengah lengah tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Baru sadar, wah, selama ini yang dilakukan dengan kekafirannya adalah salah. Makanya dikatakan, tanda kiamat kubra itu menakutkan. Ini yang harus kita yakini. Adapun rincian tentang sifat dan juga kapan waktunya adalah masalah furu'. Nggak perlu, furu' akidah, nggak perlu kita berdebat kapan waktunya, orangnya kayak apa. Cabang akidah tentang rinciannya. Yang umat boleh berdebat. Yang umat boleh berbeda pendapat tentang kayak model apa, gimana. Orangnya kayak apa. Yang jelas manusia. Tapi perlu kita ingatkan. Kemudian sangat tidak benar bagi yang mengatakan bahwa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang Cina.
Mongol, nggak betul. Memang ada suara, wah orang-orang Cina ini Ya'juj wa Ma'juj. Beranak pinaknya banyak, nggak bisa. Bukan orang Cina, bukan orang Mongol. Itu dikarenakan keberadaan Ya'juj wa Ma'juj sampai saat ini masih ada di suatu tempat yang dibatasi dengan benteng dan hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi hanya Allah yang mengetahuinya tentang Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ada, bukan orang Cina, bukan orang Mongol. Baik. Kemudian hadirnya Imam Mahdi. Kita meyakini adanya Imam Mahdi. Dan ini bukan pemahaman dalam Syiah saja, tidak. Kita mempunyai Imam Mahdi. Imam Mahdi akan hadir pada akhir zaman. Beliau akan hadir di muka bumi tidak lama, selama 7 tahun. Untuk mewujudkan keadilan. Dan bersamanya akan terwujud kemakmuran bumi dengan curahan hujan yang menjadi sebab suburnya tanaman. 7 tahun bersama Imam Mahdi, 7 tahun sejahtera. 7 tahun makmur. 7 tahun kejayaan. Keterangan tentang keluarnya Imam Mahdi disebutkan dalam beberapa hadis. Hadis berikut. Hadis pertama, la tadhabud dunya, tidak akan terjadi kiamat. La tadhabud dunya hatta yamlikal araba, sehingga menguasai negeri Arab rajulun, seorang laki-laki min ahli baiti, dari keturunanku ahli bait. Yuwati usmuhu ismi. Yuwati ismuhu ismi. Sama, namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dan ke atasnya nanti dalam riwayat nasabnya kembali kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Mahdi min itrati, Mahdi nanti dari keluargaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Min waladi Fatimah, keturunan Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lewat Sayyidina Hasan. Dalam riwayat hadis yang ketiga, kaifa antum idza nazala Ibnu Maryam mafikum wa imamukum minkum. Bagaimana kalian nanti di saat turun Nabi Isa dan imam kalian ada di tengah-tengah kalian. Ini ada kisah Nabi Isa dengan Sayyidina Imam Mahdi bertemu, lalu mereka berebut tawaduk, saya ingin jadi imam, kan begitu maksudnya. Berebut, bukan pengen jadi imam. Akhirnya apa? Imamukum minkum, jadi kamu yang dari umat Nabi, keturunan Nabi, berhak jadi imam. Ada riwayat-riwayat semacam itu. Maksudnya apa yang kau lakukan, hei manusia, di saat Nabi Isa turun, tapi di tengah-tengah kalian ada imam, Imam Mahdi. Siapa yang kau pilih jadi imam, kan begitu. Ini kita sebut tentang maknanya, tentang Imam Mahdi. Imam siapa itu? Imam Mahdi. Al-Mahdi minni. Mahdi itu dari keturunanku, dariku. Ajlal jabhati. Dainya cemerlang, bersih. Aknal angfi, hidungnya mancung. Yamla'ul arda, memenuhi semesta, memenuhi bumi. Qistan wa adla. Keadilannya memenuhi dunia. Ada sekali. Kama muli ad-dhulma wa juran. Seperti halnya sebelumnya dikuasai dengan kedoliman, kekejian, setelah itu dipenuhi kedamaian. Yamliku asinin, berkuasa atau berada di bumi itu hanya 7 tahun saja. Yani bertahta dengan seperti itu, menjadi pemimpin, menjadi imam 7 tahun saja, tapi 7 tahun sejahtera. Berdasarkan riwayat di atas, bisa dipahami bahwa nanti akan hadir Imam Mahdi. Dan beliau berasal dari keturunan baginda Nabi Muhammad. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Yang akan menjadi imam kaum muslimin. Nabi Isa pun akan bermakmum kepadanya. Nabi Isa makmum. Jadi Imam Mahdi jadi imam. Riwayat tentang Imam Mahdi adalah sangat banyak. Akan tetapi ulama tidak menganggapnya ada yang sampai ke derajat mutawatir. Benar iya, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Maka dari itu, beriman akan datangnya Imam Mahdi bukanlah pokok akidah. Makanya tidak percaya Imam Mahdi tidak kita katakan kafir. Kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya Mahdi, Imam Mahdi. Dan kita pun tidak boleh tidak mengkafirkan orang yang tidak beriman akan datangnya Imam Mahdi. Yang tidak percaya Imam Mahdi tidak ada masalah. Tidak kita katakan kafir. Dan Imam Mahdi gak usah dicari. Seperti orang ini ada pencari Imam Mahdi, keliling ke sana kembali mencari. Enggak, jangan dicari.
Kalau sudah waktunya tiba, akan tiba. Mau dicari Imam Mahdi, dicari di Mekah, mau cari di Maroko, cari enggak ada khayal itu. Kalau yang penting sudah kita siap dengan keimanan. Kalau memang nanti betul-betul kita iman kuat, waktu Imam Mahdi turun akan jadi pengikutnya kita. Tapi yang katanya mencari Imam Mahdi itu keliling ke sana kemari karena tidak kuat imannya. Waktu Imam Mahdi datang jadi musuh Imam Mahdi. Ini urusannya keimanan, maka kuatkan iman. Kepada baginda Nabi, cinta Nabi dan seterusnya, cinta perjuangan cinta. Nanti di saat Imam Mahdi betul-betul ada, pasti kita akan jadi pendukungnya. Keterangan maka dari uraian di atas dapat disimpulkan Imam Mahdi nanti akan dilahirkan. Dilahirkan nanti. Sebetulnya dilahirkan ini adalah isyarat kepada sekelompok kaum Syiah yang mengatakan Imam Mahdi ini adalah di antara imam-imam yang tersembunyi. Saat ini masih ada. Tidak, nanti dilahirkan. Kedua, Nabi Isa sudah ada saat ini. Allah sembunyikan di atas langit. Dajjal sudah ada saat ini. Disembunyikan. Tidak tahu di mana. Ya'juj wa Ma'juj sudah ada saat ini. Tidak tahu di mana, wallahu alam. Itu harus kita imani karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang jelas. Baik. Setelah itu, hilangnya mushaf Al-Quran. Tiba-tiba nanti itu mushaf Al-Quran itu hilang. Nggak ada yang ketemu. Yang di rumah-rumah kita tiba-tiba makan rayap, habis semuanya nggak ada. Nggak ada tiba-tiba. Orang punya hafalan Quran sudah pada mati nggak ada. Atau hilang, lupa. Pokoknya dibikin Allah, oleh Allah dibikin nggak ada Al-Quran lagi. Termasuk tanda besar kiamat adalah hilangnya mushaf Al-Quran di atas bumi. Baik yang tertulis atau yang berada di hafalan para penghafal Quran. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW. La yusrayanna, sungguh akan terjadi. Benar-benar terjadi Al-Quran kepada Al-Quran. Dzata lailatin, pada suatu malam nanti. Falyutrak ayatun min mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Tidak ada satu ayat yang ada di kertas atau di hati seorang kecuali diangkat. Maksudnya apa? Akan terjadi suatu ketika nanti tanda kiamat kubra di satu malam tiba-tiba Al-Quran hilang semuanya. Al-Quran hilang. Yang dibaca hilang, yang dihafalan orang sudah hilang. Hal ini terjadi setelah tidak ada lagi orang beriman di muka bumi. Setelah tidak ada lagi orang beriman di muka bumi, hilang. Sudah mulai dekat ini penghancuran Ka'bah. Nanti Ka'bah akan dihancurkan. Sudah tidak ada lagi menjaga, tidak ada orang beriman. Yukharibul Ka'bah tadus, ini disebutkan kita juga sebagaimana sabda Nabi yang keenam, penghancuran Ka'bah. Yang menghancurkan Ka'bah adalah ada. Yukharibul Ka'bah tadus wayaqataini minal habasyati. Yang menghancurkan Ka'bah adalah orang dari Habasah. Disebut dengan du suwaikata ini karena kedua betisnya sangat kecil. Yang punya dua betis kecil. Kejadian ini terjadi setelah wafatnya Nabi Isa. Kedamaian, ketentraman bersama Sayyidina Isa. Tentunya setelah Imam Mahdi juga. Kemudian Ka'bah dihancurkan. Bagaimana Ka'bah akan dihancurkan? Sementara sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa tanah haram akan senantiasa dijaga oleh Allah. Mungkin pertanyaan, bukankah tanah haram dijaga oleh Allah? Bagaimana kok tiba-tiba ada yang menghancurkan Ka'bah? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjawab bahwa hal itu terjadi pada akhir zaman di saat sudah mendekati kiamat. Yaitu di saat tidak ada satu orang pun di muka bumi yang menyebut nama Allah. Selagi masih ada yang menyebut nama Allah, tidak akan terjadi. Jadi masih aman, jauh kiamat. Karena apa? Masih banyak orang beriman. Baik. Itu nanti. Munculnya dabah. Munculnya dabah. Dabah adalah binatang yang akan keluar menjelang hari kiamat. Dan semua orang tahu setelah itu bahwasanya ini adalah yang dimaksud. Binatang tersebut akan mengajak bicara kepada manusia. Ya, kalau sekarang ada binatang ngomong, jangan dianggap ini belum, itu burung beo dilatih. Binatang ngajak bicara. Sebagian menafsiri menakwili, maksudnya binatang berbicara, orang sudah pada perilakunya kayak binatang, bisa aja. Itu kan takwil. Jadi binatang berbicara adalah banyak manusia perilakunya kayak binatang, sudah nggak tahu ibu, nggak tahu bapak,
zina dengan siapa saja, perilakunya nggak benar kayak binatang, nah itulah tanda kiamat. Itu takwil, enggak. Kita tidak kepada takwil itu. Kita bicara dengan lafaz sesungguhnya. Akan ada binatang nanti akan bicara dengan manusia, ya binatang beneran. Sungguh siapapun yang beriman setelah itu tidak akan berguna imannya. Kecuali mereka yang sudah beriman sebelumnya keluarnya binatang tersebut. Jadi saat ada tanda begitu orang pada ketakutan, baru mulai beriman, nggak berguna lagi. Adapun bentuk dabah yang tidak ada penjelasan, adapun bentuknya kayak apa tidak ada penjelasan yang pasti. Ya? Maka kita tidak perlu berselisih paham tentang bentuk binatang tersebut karena hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. Kemunculan dabbatul ard tadi disebutkan dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina yuqinun. Apabila berkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku, ini sudah waktunya dihancurkan, kami mengeluarkan dari bumi dabbah, akhrajna lahum dabbatan, dabbah binatang tadi. Makhluk bergerak, dabah makhluk tapi bergerak, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak, yang akan berbicara, tukallimuhum, mengajak bicara, ngomong. Wah, ini terjemahnya yang kurang tepat, terjemahan di situ perlu dirubah. Mengajak bicara, annanas kanu bi ayatina la yaqinun. Memang banyak manusia itu yang tidak beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka yang tidak beriman juga akan merugi. Akan rugi yang tidak beriman, sehingga tidak mengambil ihtiyat, tidak waspada dengan apa yang akan terjadi. Nah, di sini dikisahkan, disebutkan bahwasanya ada dabah itu ada, dan nanti ngajak bicara manusia. Ngajak bicara manusia. Dan pada waktu itu banyak orang yang tidak beriman sebenarnya. Makanu bi'ayatina yuqinun. Baru setelah itu baru sadar. Mereka baru beriman, tapi sudah nggak dianggap lagi karena sudah pada ketakutan. Karena sudah ngerti, baru sadar, ngeh, oh ini tanda kiamat. Aneh, bicara binatang ngomong, wah ini kan serem. Coba aja nggak usah jauh-jauh. Tiba-tiba kucing di rumah kita dianggap nggak usah dabah yang khusus, binatang khusus. Binatang tiba-tiba ngomong, ketakutan orang, ngomong, ajak bicara binatang. Allah, ngerikan. Baru setelah itu deket banget, kemudian setelah itu apa? Terbitnya matahari dari barat. Wah, heboh lagi, semakin heboh. Sudah semakin dekat. Ya. Tapi ingat, ini semuanya kita tidak menemukannya, insya Allah. Kenapa? Ahli iman dijaga oleh Allah. Kejadian-kejadian dahsyat yang mengerikan itu, ahli iman tidak akan menemukannya. Nanti kita sebutkan di akhir. Karena apa? Sebelum kejadian-kejadian menyeramkan, ahli iman sudah meninggal duluan. Allah akan kirim angin lembut, halus yang masuk ke rumah-rumah orang beriman, setelah itu meninggal dunia. Sehingga gonjang-ganjing dunia tidak menemukannya. Terbit matahari dari barat, oh serem. Termasuk tanda kiamat akan tiba adalah terbitnya matahari dari barat. Itulah saat tobat tidak diterima lagi. Sungguh kejadian ini adalah kejadian yang sangat menakutkan, orang ketakutan. Sehingga semua manusia menjadi beriman kepada Allah. Akan tapi semua iman tidak akan diterima saat itu. Kecuali imannya orang yang memang sudah beriman dari sebelum kejadian tersebut. Jadi yang punya keimanan, setelah orang beriman semua, setelah orang yang punya iman sebelumnya diterima. Tapi kalau beriman baru gara-gara itu nggak diterima. Gara-gara melihat matahari itu. An Abi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW bersabda, qala la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat dahsyat itu sampai terjadi sebuah kejadian matahari terbit dari barat. Wa idza tala'at fara'ahan nasu, kalau sudah terbit dari barat, orang-orang pada lihat amanu ajma'un. Mereka beriman semuanya. Fadzaka hina, akan tapi itu adalah di saat la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tapi itu adalah sudah nggak berarti lagi imannya. Di saat melihat dahsyatnya keadaan matahari terbit dari barat, orang pada bingung, maka yang beriman hari itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian nanti ada keluarnya dukhan. Dukhan, termasuk tanda kiamat adalah keluarnya dukhan, kabut, asap. Kabut bentuk asap yang menyelimuti seluruh bumi dari barat hingga timur. Selama 40 hari. Gelap dengan kabut, gelap dengan asap 40 hari. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggu. Tunggu. Nantikanlah hari langit mendatangkan dukhan. Tunggu suatu ketika nanti akan ada saat langit akan mengeluarkan asap. Yang sangat jelas, bukan sekedar. Berarti kalau asapnya jelas, apa yang terjadi? Gelap. Kalau asap sedikit, masih tembus pandang kita. Tapi kalau asap kuat, gelap. Nah, disebutkan dalam satu hadis, ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar faqala tadhkuruna ma tadhkurun qalu nadhkuru as-sa'ata qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayatin. Nabi bertemu dengan kami, para sahabat Nabi. Kami lagi diskusi. Kemudian di saat kami diskusi begini, Nabi datang. Lalu Nabi tanya, ngapain kalian? Membahas apa kalian? Kami lagi mendiskusikan atau membahas tentang hari kiamat ya Rasulullah. Dan Nabi menyebutkan, lan taquma sa'atu, lan taquma, kiamat tidak akan terjadi. Hatta taru qablaha 10 ayatin. Sampai engkau menemukan 7 tanda-tanda. 10. Kita tambahkan yang lainnya, ada mengatakan 10. Jadi ada bilangan itu disebut adalah bisa saja wahyu itu berubah. Nah, Nabi ada pertama ngasih 10. Bisa saja diberitahu oleh Allah nanti lebih. 10 ayatin. Fadzakarat dukhan. Kemudian Nabi menyebut tanda-tanda kiamat ada dukhan. Asap tadi, kabut, dajjal, dabah binatang. Tulu syamsi min maghribiha, matahari terbit dari timur barat. Nuzul Isa bin Maryam, turunnya Sayyidina Isa. Ya'jud wa Ma'jud. Thalath khusuf, adanya 3 gerhana. Khasfun fil masyriqi, wa khasfun fil maghribi, wa khasfun bi jaziratil Arab. Ada 3 gerhana. Yang satu adalah di timur, di barat, dan di negeri Arab. Wa akhiru dzalika, yang terakhir adalah narun, adanya api. Takhruju minal Yaman, dari arah Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, menggiring manusia. Sehingga dikejar oleh api, sehingga mereka diam-diam, akhirnya terkumpul di sebuah tempat, dan katanya tempat itu nanti adalah daerah Dimask sana. Ini riwayat, keterangan. Disebutkan bilangan 10 dalam hadis di atas bukanlah sebagai pembatasan. Akan tapi Nabi menggambarkan bahwa akan ada tanda-tanda kiamat di antara 10 tanda yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Artinya masih ada tanda-tanda kiamat yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Seperti Nabi menyebut minal asyrah al-mubasysyirina bil jannati. 10 orang yang diberi kabar gembira ahli surga. Apakah berarti hanya itu saja? Oh tidak. Itu kebetulan yang disebut Nabi 10 orang dalam satu riwayat. Sementara ahli surga masih banyak. Sayyidat Fatimah ahli surga, dan masih banyak ahli surga, ahli surga, ahli surga yang disebut oleh Nabi. Bukan hanya 10. Maka tanda kiamat sama, bukan hanya 10 yang disebut Nabi. Tapi Nabi juga menyebutkan di tempat lain tentang tanda kiamat. Baik terjadinya gerhana, kita selesaikan sedikit. Sampai nanti baru terjadi kiamat. Terjadinya gerhana, termasuk tanda besar kiamat adalah akan terjadi gerhana di barat, timur, dan jazirah Arab. Seperti disebutkan dalam hadis. Tadi setelah kita baca. Bathalata khusufin, khasfun bil masyriqi, wa khasfun bil maghribi, wa khasfun bil jaziratil Arab. Satu gerhana di barat, di timur, dan di negeri, di jazirah Arab. Kemudian yang terakhir adalah keluarnya api dari arah Yaman. Termasuk tanda kiamat adalah keluarnya api dari arah Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Ini adalah tanda yang terakhir dari tanda-tanda kiamat. Karena setelah ini akan ditiup sangkakala yang pertama. Jadi penggiringan di padang mahsyar itu ada tidak sekali nanti. Ada sebelum dihancurkan semesta dan ada setelah dihancurkan semesta. Nanti akan kita jelaskan setelah hari kiamat. Nanti bagaimana penggiringan di padang mahsyar. Ini belum digiring pada mahsyar yang kedua. Jadi setelah itu orang berkumpul, baru ditiupkan trompet yang pertama. Di saat ditiupkan trompet yang pertama, manusia semua mati, semua yang bernyawa mati. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Setelah mati semua dihancurkan, baru dibangkitkan. Itulah hari kebangkitan, tiupan trompet yang kedua.
Baru disitulah padang mahsyar menemukan bumi ini adalah dirubah dengan bumi yang baru, yang tidak ada tanda-tanda ini mana, ini Jogja, Jakarta, ini tapal batas, nggak ada semua, semuanya sama. Maka begitu membingungkannya. Mau kemana kita? Arah nggak jelas, nggak ada mata arah, nggak ada, bukan membingungkan. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah masalah api dari Yaman. Ini adalah tanda yang terakhir. Keterangan mengenai keluarnya api dari Yaman disebutkan dalam hadis wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tadurdun nasa ila mahsyarihim. Terakhir adalah keluarnya api dari negeri Yaman, kemudian menggiring orang. Setelah kumpul nanti baru terjadi peniupan trompet yang pertama, semua yang bernyawa akan meninggal. Inilah yang bisa kami hadirkan, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah hari kiamat, dihancurkannya semesta. Kemudian setelah itu bagaimana perjalanan manusia di hari kiamat tersebut. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih, sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami, Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Anak-anak kami, para santri kami, jaga mereka. Sungguh kami mencintai mereka. Jaga mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal berberkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang kami, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dan dendam kepada sesama kami. Ganti dengan cinta. Kami ingin hidup indah di dunia. Dan jadikan kami juru damai di negeri ini. Untuk menggapai kedamaian kelak di surga. Dan kami mohon kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami. Jaga iman kami. Jaga iman kami. Dan jadikan kami hamba yang sukses beruntung di dunia hingga di surga. Berpanjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Baik, demikianlah majelis kita pada kesempatan siang hari ini. Tetap istiqomah mengikuti majelis-majelis yang selanjutnya, yaitu pada majelis Madrasah Ramadan. Saya Muaz Abdul Aziz Damanhuri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.